Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebelumnya kita udah belajar mengenai eh, konsep dari kelas, objek, kemudian ada konstruktor. Kemudian sekalian kita juga belajar mengenai konsep atribut, method, sama parameter. Untuk yang mendeskripsikan tipe data, itu mungkin udah kalian pelajari di eh, materi dasar dari pemrograman Java. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima untuk mendeskripsikan final, static, modifier, sama this. Jadi kita belajar yang ini merupakan keyword yang ada di Java. Jadi untuk keyword-keyword di Java itu ada banyak sekali. Jadi kalian bisa temukan seperti ini untuk keywordnya. Ini sering digunakan ya, yang sering ditemukan untuk keyword-keyword yang ini sering dipakai. Yang pertama itu final, kemudian ada private, itu modifier, termasuk modifier, kemudian protected modifier, kemudian ada public, itu modifier juga. Kemudian lagi yang kita pelajari di sini this itu merupakan keyword juga. This, kemudian kita pelajari mengenai static juga. Static itu keyword juga ya. Static ya, ini static. Jadi untuk sekarang kita pelajari yang keyword yang sering dipakai dalam pemrograman Java, yaitu final, static, modifier, dan this. Oke, nah sekarang kita lanjutkan di bagian sini untuk pembahasan mengenai static. Jadi sebelum kita masuk ke static, saya buka terlebih dahulu untuk NetBeans-nya. Oke, untuk static itu adalah keyword dari Java. Jadi untuk sebelumnya kita udah pelajari mengenai objek. Nah, sekarang untuk statiknya. Jadi ada perbedaan di situ untuk objek dalam pembuatan objek dan penerapan dari static. Jadi untuk static keyword itu adalah dapat kita gunakan untuk menjadikan atribut atau metode. Jadi saya garis bawahi untuk menjadikan atribut atau metode bisa diakses tanpa perlu membuat objek. Jadi sebelumnya kita udah buat suatu objek dengan struktur mulai dari kelasnya, kemudian inisialnya, kemudian nama dari keywordnya yaitu new, kemudian ada konstruktornya. Itu untuk yang objek. Untuk pembuatan objek seperti ini. Untuk strukturnya ada kelas, ada nama objek, ada nama konstruktor. Nah, sekarang untuk yang static itu pada saat kita menerapkan static itu nggak perlu kita menggunakan suatu objek di dalamnya. Nah, sekarang sebelumnya kita udah belajar mengenai suatu objek. Nah, untuk penerapan dari objek itu kita harus buat suatu inisialisasi dari objek, dari strukturnya kelas, kemudian nama dari objeknya itu inisialnya, kemudian new dari konstruktor kucing. Jadi kucing itu termasuk nama dari, harus sama nama dari kelasnya. Ini termasuk konstruktornya. Jadi untuk pemanggilan pemanggilan atribut atau metode di dalam suatu objek itu kita menggunakan nama dari objeknya, yaitu Q. Ini nama inisialnya. Berarti Q titik warna untuk objek, cara pemanggilannya Q titik bersuara untuk metode fungsi, dan metode prosedur Q titik berburu. Ini cara pemanggilan dari menggunakan objek. Nah, sekarang untuk penerapan yang kita pelajari mengenai static, untuk penerapannya itu adalah kita nggak perlu membuat suatu objek. Jadi nggak perlu kita buatkan objek, inisialisasikan nggak perlu. Kemudian langsung dipanggil. Ini langsung kita panggil, langsung pada saat kita menerapkan static itu langsung kita panggil dengan memanggil semua atribut dan metode
yang ada di suatu kelas. Jadi langsung kita panggil warna, kemudian berburu, ke kurung, langsung bersuara. Jadi langsung dipanggil. Jadi kalau di NetBeans itu penulisannya itu pada saat kita menerapkan statik itu pasti dia miring untuk penerapan dari statiknya. Di penulisannya itu miring. Pada saat kita memanggil penerapan dari statik itu, ini berlaku di satu kelas kalau kita langsung panggil. Jadi nggak perlu kita membuat objek, jadi tinggal kita panggil-panggil. Ini kasusnya tapi di satu kelasnya. Gimana kalau kelasnya berbeda? Jadi kita bisa panggil dengan dua cara. Jadi cara yang pertama itu adalah dengan memanggil nama dari kelasnya, baru kita panggil atributnya. Kemudian sama juga yang ini, nama dari kelasnya baru nama metodenya. Seperti ini juga metode. Nah, untuk yang kedua, cara yang kedua itu caranya adalah kita import. Berarti kita import kucing titik warna. Berarti nggak perlu kita menggunakan kelas yang ini, langsung aja kita panggil. Tapi harus kita import dulu dengan sesuai dengan paket tempatnya ya. Sesuai dengan kelas yang dituju. Kalau kelas dituju itu strukturnya ada paket, kemudian ada kelas, kemudian nama dari kelasnya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Jadi untuk penerapan dari statik itu seperti ini. Berarti di dalam setelah dari public ya, modifier, kemudian sebelum dari tipe data. Jadi kalau yang di bagian method itu setelah dari modifier, sebelum dari void. Itu ya untuk metode prosedur. Kalau metode fungsi itu sesudah dari modifier public, sebelum dari tipe datanya. Ini penerapannya. Berarti public static string untuk yang modifier. Kalau yang metode fungsi itu public static string. Kalau yang di metode prosedur itu public static void ya. Jadi jangan sampai kebalik, static public ya, itu bakalan salah. Jadi modifier dulu baru penerapannya untuk statiknya. Ini juga sama, jangan sampai kebalik, public void static ya. Jadi itu bakalan salah. Jadi caranya seperti ini, public static string. Oke, langsung kita menerapkan di NetBeans-nya. Oke, di bagian sini kita hapus yang ini aja. Untuk kita hapus saja yang di bagian sini. Kita punya kelas ya, kelas kucing. Kemudian ini juga kita hapus ya, kita perbesar. Oke, supaya nggak lama kita ngetik, kita copy aja di bagian sini, kemudian langsung kita paste di bagian sini. Oke, jadi di bagian sini kita hapus terlebih dahulu ya untuk statiknya. Oke, sebelum kita menggunakan statik, kita hapus terlebih dahulu. Sebelumnya kan kita membuat yang ini menggunakan objek ya, tanpa menggunakan statik. Jadi gimana cara pemanggilan ini pada saat kita nggak perlu butuhkan statik, jadi langsung kita gunakan objek di bagian sini. Oke. Nah, gimana kalau dia statik? Nah, kita terapkan dulu di satu kelas ini aja dulu. Seperti yang di bagian sini cara pemanggilannya. Kalau di satu kelasnya langsung kita panggil, berarti kita langsung di bagian sini untuk menjalankannya. Berarti di sini PSVM. Oke, pada saat kita menerapkan PSVM itu pasti kita temukan di sana untuk statiknya. Jadi ini udah permanen, jadi nggak bisa kita ubah ya untuk menjalankan aplikasinya ya. Untuk menjalankan di Java itu pasti ada PSVM-nya. Ini nggak bisa kita edit ya.
Jadi udah dari sananya untuk menjalankan suatu program ya, kita pakai PSVM. Jadi pada saat kita temukan di bagian sini statik, jadi otomatis di bagian sini kita harus buatkan suatu objek. Jadi nggak bisa kita panggil langsung karena kondisinya di bagian sini ada statiknya. Jadi kecuali kalau nggak ada statik di bagian sini, baru bisa kita panggil semua data, atribut, dan metode seperti ini. Nah, karena di bagian sini untuk menjalankan aplikasinya itu udah nggak bisa kita ubah-ubah, jadi harus sesuai dengan fungsinya untuk menjalankan aplikasi. Jadi otomatis harus kita buatkan suatu objek untuk memanggil semua atribut dan metode yang ini ke bagian mainnya. Nah, seperti itu berarti kita butuhkan objek dari kucing ya. Jadi sebelumnya kita udah belajar yang ini, tapi kasusnya itu di berbeda kelas. Jadi sama aja kalau kalian temukan di bagian sini statik, jadi otomatis kalian harus buatkan suatu objek. Nah, gimana? Berarti di bagian sini k titik dari atribut atau enggak metodenya. Jadi untuk memanggilnya kita gunakan objek dari nama inisial dari objeknya. Berarti k titik warna itu cara pemanggilannya. Nah, gimana kasusnya kalau kita terapkan statik di bagian sini? Berarti kalau kalian temukan di bagian sini statik, jadi langsung aja kalian panggil. Jadi tanpa harus kalian butuhkan itu objek. Jadi langsung aja dipanggil, langsung di print di bagian sini, langsung panggil warna. Jadi seperti ini untuk pemanggilannya tanpa harus kita butuhkan suatu objek ya. Tapi kasusnya di bagian metode prosedur, entah itu fungsi ataupun entah itu metode prosedur, kalian temukan ada statiknya, baru kalian langsung panggil, tapi harus dua-duanya itu di bagian atribut itu dia statik ya. Ini metode prosedur untuk mainnya. Oke, ini prosedur, ini juga sama prosedur. Kalau kalian temukan itu ada void, ini itu pasti prosedur. Di bagian sini fungsi. Oke, ini cara pemanggilannya. Kalau yang ini kita panggil di bagian sini untuk fungsi itu, kalau kalian panggil di bagian sini nggak bakalan bisa. Jadi kalian panggil langsung karena kasusnya itu nggak ada statik di bagian sini. Jadi harus kita buatkan statik baru bisa dipanggil. Kecuali kalau misalkan kasusnya seperti ini nggak ada statik, jadi harus kita butuhkan suatu objek. Berarti di bagian sini k titik bersuara itu baru bisa dipanggil. Kalau misalkan masalahnya itu saya mau panggil langsung bersuara, berarti harus kita buatkan di bagian sini statik. Oke, seperti ini ya untuk penggunaan dari statik. Jika di bagian sini ada statik, kemudian di bagian yang kita panggil itu ada statik, itu bisa kita panggil langsung. Nah, kecuali kalau kita nggak ada statik di bagian sini, jadi langsung aja dipanggil gitu. Jadi kasusnya itu kalau di bagian metode, entah itu metode prosedur dan fungsi, kalau ada statik, kemudian kita panggil yang nggak pakai statik di bagian metode, di bagian atributnya, itu baru nggak bakalan bisa. Kecuali kalau atributnya itu statik baru bisa. Oke, saya tambahkan lagi satu di bagian sini. Contoh lagi public
Misalkan di bagian sini nggak kita pakai statik ya, jadi langsung aja jumlah kaki misalkan 4. Oke, seperti ini. Karena di bagian sini termasuk prosedur, saya contohkan di bagian sini misalkan. Oke, nah sekarang saya mau panggil yang warna ini. Jadi pada saat nggak ada statik di bagian prosedur ini, di bagian sini, jadi langsung kita bisa panggil dua-duanya walaupun dia ada statiknya di warna dan tidak ada statiknya di sini. Jadi langsung saja dipanggil warna seperti ini. Kemudian ini juga sama, langsung dipanggil di bagian sini jumlah kakinya seperti ini. Nah, untuk masalahnya, untuk kasusnya itu jika di bagian sini ada statiknya, berarti di bagian jumlah kaki itu kalau kita mau panggil langsung harus ada statiknya di bagian sini. Kalau nggak ada statik, misalnya kasusnya nggak ada statik sama sekali, jadi harus kita buatkan suatu objek di bagian sini. Kucing. Oke, kucing K sama dengan new kucing. Berarti di bagian sini K titik seperti ini. Jadi pada saat kita temukan di metode itu ada statik, entah itu metode prosedur dan fungsi, kemudian di bagian atribut itu nggak ada statik, itu harus kita gunakan objek. Kemudian kalau dua-duanya itu statik, kemudian di bagian sini statik, itu langsung aja dipanggil. Kemudian kalau di bagian sini atributnya statik, sedangkan di bagian metode prosedurnya itu nggak ada statik, jadi langsung dipanggil. Jadi intinya kasusnya itu cuma kalau dia statik di bagian sini, kemudian di atributnya itu nggak statik, itu kita buatkan objek. Kalau dua-duanya statik ya langsung dipanggil. Kalau ini nggak ada statik metode prosedurnya, sedangkan di sini statik, langsung dipanggil bisa. Walaupun dia nggak ada statiknya, jadi langsung dipanggil, gitu ya. Kalau misalkan nggak ada yang ini, jadi langsung aja dipanggil semua, tanpa harus kita pakai statik ya, seperti itu. Kecuali kalau kalian temukan ada statiknya di bagian sini baru. Nah, kasus yang kedua itu gimana cara penerapan di bagian sini. Oke, kita hapus yang ini dulu. Kita kembalikan seperti semula, ini tak hapus saja. Oke, nah sekarang saya mau panggil yang warna jumlah kaki. Jadi saya biarkan aja yang ini. Jadi cara pemanggilannya yang ini berarti warna ini, jadi langsung aja kita panggil karena dia statik. Nah, di bagian sini kita temukan lagi metode untuk menjalankan, itu pasti ada statiknya. Kalau kita temukan statik di bagian sini, kemudian di bagian sini nggak ada statik, berarti kita cari aja yang nggak ada statiknya, itu yang kita pakai objeknya. Berarti di sini harus pakai objek, yang ini harus kita pakai objek. Berarti cara pemanggilan yang pertama itu adalah kita pakai nama dari kelasnya gitu ya, karena dia kasusnya itu statik, berarti nama dari kelasnya kemudian warna. Nah, jadi seperti ini untuk cara yang pertama. Kemudian kalau cara yang kedua, kalau dia berbeda kelas, itu adalah ini kasusnya di bagian tool dari NetBeans. Jadi secara mudah aja klik di bagian sini, kemudian kita import aja. Kalau menggunakan tool lain mungkin kita harus import manual. Jadi caranya kalian import, klik yang tadi itu langsung import seperti ini, otomatis import statik. Pertemuan satu ini adalah paketnya, kemudian ini kelas dan nama dari atributnya. Nah, seperti ini cara langsungnya.
Kemudian untuk yang ini berarti kita butuhkan objek, jadi nggak ada statiknya. Jadi harus kita buat suatu objek di bagian sini. Oke, kemudian new dari kucing. Oke, seperti ini baru kita bisa panggil itu k titik jumlah kaki. Oke, seperti ini untuk panggilannya. Sama halnya kayak di bagian fungsi prosedur dan fungsi metode dari prosedur dan fungsi metode dari fungsi. Jadi cara pemanggilannya adalah kalau dia statik ya jadi langsung aja. Oke, di bagian sini berarti di bagian sini kucing cara yang pertama jadi langsung dipanggil bersuara. Kemudian kalau yang enggak ada itu statiknya jadi harus kita gunakan objek, berarti berburu. Di bagian sini berarti karena dia metode prosedur enggak bisa kita print berarti k titik dari berburu. Jadi seperti itu, bedakan antara penggunaan statik dan tidak pakai statik. Kalau tidak pakai statik itu kita butuhkan objek. Kalau pakai statik itu enggak perlu kita butuhkan objek. Cara yang pertama kalau berbeda kelas kita pakai nama dari kelasnya. Cara yang kedua adalah bisa kita import. Yang ini juga bisa kita import langsung bersuara, kemudian klik aja di bagian sini kemudian add import. Jadi langsung kita panggil, tapi importnya itu di bagian atas harus kita import statik nama dari paketnya, kemudian nama kelas, kemudian nama dari metodenya. Kalau yang ini nama dari atributnya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan materinya. Oke, kita lanjutkan di bagian sini untuk slide-nya. Untuk slide yang di bagian sini untuk perbedaan dari statik dan non statik untuk dari segi pemanggilannya. Kalau statik itu langsung kita panggil, print langsung warna, bersuara seperti ini. Kalau yang non statik itu harus kita gunakan objek, berarti kucing kita buatkan objek seperti ini, kemudian kita panggil sesuai dengan nama dari inisial objeknya baru titik warna seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan materinya ke this. Oke.